Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan materi untuk sharing ya. Dan kita bersama-sama memahami apa pembelajaran paradigma baru yang akan diterapkan pada kurikulum Merdeka di tahun 2022-2023. Baik Bapak Ibu Guru, tentu kita mesti memahami dulu ya pembelajaran seperti apa ya, paradigma baru yang bisa mengatasi learning loss ya, atau ketertinggalan pembelajaran. Baik, mari kita kaji bersama pembelajaran. Ya, pada sebelumnya kita udah bahas tentang proses dan prinsip penyusunan kurikulum Merdeka. Maka kita akan pelajari yang poin yang berikutnya adalah pembelajaran. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran pada pembelajaran paradigma baru. Pada video sebelumnya kita udah membahas mengenai pembelajaran paradigma baru. Nah, pada kali ini kita akan mengkaji bersama seperti apa prosesnya untuk pelaksanaan pembelajaran paradigma baru. Baik, di sini ada kerangka dasarnya. Di proses ini ya bagiannya. Pertama, kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP, Standar Nasional Pendidikan. Nah, kerangka ini sudah disiapkan oleh pemerintah pusat ya, dalam hal ini Kemendikbudristek. Nah, di sini terdiri dari yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari tujuan pendidikan nasional pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang ciri khas yang di kurikulum Merdeka ini adanya profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini kan dengan standar kompetensi lulusan ya, SKL. Untuk PAUD STTPA ini diantaranya sampai dengan STTPA ya, itu ada standar isi, kemudian standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya ya. Nah, di sini diberikan ya di dalam struktur kurikulum, dijabarkan dalam struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, dari tujuan nasional pendidikan, profil pelajar Pancasila kemudian dikembangkan, diinikan dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Kemudian struktur kurikulum ya, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, contoh perangkat ajar di sini juga ya, yaitu buku, teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar, mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum satuan pendidikan. Ini adalah perangkat ajarnya ya. Ini perangkat ajar. Nah, ini hubungannya antara kerangka dasar kurikulum, contoh perangkat ajar, dan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini ya bagiannya ya. Nah, dari sini, dari capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip asesmen pembelajaran, sifatnya adalah fleksibel atau dinamis. Jadi satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, ini terdiri dari ya visi misi satuan pendidikan, konteks dan
kebijakan lokal, kurikulum operasional di satuan pendidikan, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, ini seperti ini. Jadi bagaimana pelaksanaannya ya, pembelajaran itu kita berdasar kerangka dasarnya, yaitu tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian dilakukan dengan berdasarkan standar ya, kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, kemudian oleh pemerintah disiapkan ya struktur kurikulumnya, capaian pembelajarannya, prinsip pembelajaran dan asesmen ya. Nah, di sini oleh satuan pendidikan dikembangkan ya melalui penyiapan visi misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal, kurikulum operasional ya disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri berdasarkan dari perangkat ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu ya tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran paradigma baru. Nah, seperti alurnya ini ya. Jadi kita beranjak pada kerangka dasar kurikulum. Nah, baik, kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya. Seperti apa alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran? Nah, baik, kita akan kaji bersama ya. Capaian pembelajaran. Apa arti capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi ya yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia ya. Fase fondasi yaitu prasekolah, taman kanak-kanak ya. Fase A, kelas 1 dan 2 SD atau MI. Fase B, kelas 3 dan 4 sekolah dasar atau MI. Fase C, kelas 5 dan 6 sekolah dasar atau MI. Fase D, kelas 7 sampai 9 SMP atau MTS. Fase E, kelas 10 SMA, SMK ataupun MA. Dan fase F, kelas 11 sampai 12 SMA, SMK atau MA. Ya, ini dinikan dengan fase-fase ya. Nah, baik. Kurikulum operasional. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, ini jadi alurnya ya, alur tujuan pembelajaran dan modul ajarnya adalah ini capaian pembelajaran dulu ya, yang merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai, disusun ya, ini berdasarkan tahap-tahap perkembangan peserta didik ya. Pemetaannya dibagi dalam fase-fase usia. Nah, kemudian dikembangkan di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan ya, yang ini adalah disesuaikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Nah, kita teruskan di sini. Kurikulum operasional dan alur tujuan pembelajaran
memiliki fungsi yang sama dengan silabus, ya. Kurikulum operasional dan alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada waktu kurikulum 2013, ya, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Jika satuan pendidikan memiliki kurikulum operasional dan ATP, ya, pengembangan perangkat ajar dapat merujuk kepada dokumen tersebut. Nah, di sini kurikulum operasional sekolah, ya, ini mencapai tujuan pembelajaran dan dicapai melalui alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini apa? Nah, ini jadi kurikulum operasional terdiri dari tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran adalah jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Ini namanya tujuan pembelajaran, ya. Jadi kompetensi yang harus dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal sampai akhir satu fase, ya. Nah, dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran maka diinikan modul ajar, ya. Nah, disiapkan modul ajar. Nah, modul ajar itu apa? Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar, ya. Ini salah satu aja, ya. Ada perangkat ajar lainnya, ya, buku teks dan sebagainya, ya. Jadi modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar. Jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadamkan dengan RPP. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Jadi hampir sama dengan RPP, ya, karena dibuat sendiri modul ajarnya secara mandiri. Nah, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, nih kita ulangi lagi, ya. Modul ajar itu adalah salah satu jenis perangkat ajar yang jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan, ya, disamakan dengan RPP Plus, ya. Kalau menggunakan yang disiapkan oleh pemerintah namanya RPP Plus. Karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Namun, jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP biasa, ya. Satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapannya, komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, ya. Jadi Bapak Ibu, ini RPP bisa dikembangkan oleh sendiri, ya, disesuaikan oleh para guru, ya. Inilah merdeka mengajar dan merdeka belajarnya, ya. Baik, ya, demikian Bapak Ibu, ya, kita sudah mengkaji alur tujuan pembelajaran dan modul ajar sebagai dokumen rencana pembelajaran, ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bisa membuat modul ajar sendiri yang disebut dengan RPP biasa
dan bisa menggunakan modul ajar yang disiapkan oleh pemerintah, itu disebut RPP Plus ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit penjelasan ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengembangkan, bisa lebih mendalami ya untuk persiapan implementasi kurikulum di tahun ajaran 2022-2023. Selamat belajar, selamat mengkaji ya, mempersiapkan untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Baik, semoga bermanfaat, dan bila mana ada hal-hal yang bisa dipertanyakan, boleh ditulis di komentar. Dengan kebaikan Bapak Ibu ya, semoga Bapak Ibu bisa mencapai tujuan pendidikan ya, sehingga putra-putri siswa-siswi ya agar bisa menjadi siswa-siswi yang maju dan berkualitas ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.